Kehadiran Shazam di tahun 2019 yang begitu kocak dan lucu seperti memberikan format yang segar dari bagian DC Universe yang dari dulu memang dikenal dengan covernya yang begitu kelam dan brutal. Cerita Billy Batson sebagai superhero yang cukup humoris dengan segala masalah pencarian jati dirinya, juga konflik keluarga di dalamnya. Khas drama anak remaja ternyata membawa energi tersendiri yang seru dan menarik untuk diikuti. Di sequel pertamanya yang sudah rilis beberapa hari yang lalu berjudul Shazam Fury of the God, terlihat semakin menegaskan lagi kalau film ini memang tampil sebagai film keluarga yang menyenangkan, meskipun kali ini cerita yang dibuat punya skala yang lebih besar tentang bagaimana mengemban tugas pahlawan yang sebenarnya. Bersamaku Yuda di sini kita akan ulas Shazam Fury of the Gods di Sibuk Ngobrolin Movie. Tidak lama setelah kejadian di film pertamanya, Shazamly alias Shazam Family kembali diuji ketangguhannya setelah kedatangan Daughter of Atlas yang berkunjung ke bumi untuk mencari benih kehidupan dan sekaligus merencanakan balas dendam kepada manusia karena telah menghancurkan dunia para dewa. Namun lebih daripada itu, momentum ini menjadi pembuktian apakah Billy Batson CS cukup pantas sebagai penerima kekuatan super tersebut. Shazam Fury of the God nampaknya menggandakan lagi apa yang ada di film pertamanya. Dari mulai aksinya, humornya, dan bahkan special efeknya, semua tampak mendarat ke dalam porsi yang dibutuhkan. Untuk aspek aksinya sendiri ini jauh lebih menggairahkan. Kehadiran Daughter of Atlas benar-benar membawa penonton untuk masuk ke situasi dari apa yang dimaksud pertarungan tingkat dewa yang sebenarnya, masif dan menggelegar. Meskipun tidak terlalu keren, tapi ini masih tetap menghibur menurutku sob. David Sandberg yang kembali mendirect film Shazam sepertinya memang punya selera humor yang bagus di sini. Semua jokes yang ada di film ini tuh menurutku sudah meluncur dengan sangat baik, berada di momen-momen yang tepat. Jadinya yang penonton rasakan di sini tuh punchline-nya nggak ada yang miss, kena semua sob, tepat sasaran lah pokoknya. Dari sentilan-sentilannya yang kocak, memparodikan Wonder Woman itu juga nggak ketebak sama sekali ya. Itu benar-benar cerdas menurut aku. Dan bahkan semua karakter-karakter yang ada di sini itu dibikin begitu komikal. Jadi ya nggak ada yang nanggung sama sekali di sini. You are very menacing. I just want you to know that. Jimon Honsu yang sebelumnya bermain menjadi penyihir yang cukup serius di film sebelumnya, kali ini tuh benar-benar di remake habis-habisan menjadi karakter yang konyol. Ekspresinya yang lumayan kaku tapi harus beradegan lucu itu cukup bikin perut kalian terasa kram sob. Dan begitu juga dengan para villain dan monsternya yang sangat terlihat playful. Aku rasa pendekatan ini tuh sudah selaras dengan plot ceritanya yang cukup ringan. Para ensemble cast-nya yang dipertahankan itu juga masih bermain dengan cukup solid. Zachary Levi sebagai Shazam membuktikan kembali dia itu tampil dengan sangat terampil untuk membawakan karakter ini kembali, di mana setiap momen lucu dan momen heroiknya itu bisa dibawakan dengan sangat brilian. Helen Miller dan juga Lucy Liu yang awalnya sempat aku ragukan di sini, ternyata karismanya itu bisa secara meyakinkan tampil begitu bagus sebagai villain yang tegas dan mengancam. Tapi yang paling menarik perhatian di sini adalah Rachel Zegler yang bermain begitu menawan sebagai Antea. Dia itu telah memberikan konflik batin di pihak para putri Atlas di sini. Penampilannya itu membuat kalian akan cepat bersimpati kepada Antea atas semua tindakannya yang dia ambil. Apalagi chemistry-nya dengan Freeman yang diperankan oleh Jack Dylan Grazer dibawakan dengan cukup baik serta menciptakan perasaan yang lucu sekaligus serius di saat yang tepat, membuat kedua pasangan ini tuh andilnya lumayan berkesan. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin Shazam Fury of the God ini agak sedikit meninggalkan ciri khasnya, di mana aspek keluarga di sini kurang mendapat porsinya yang tepat. Peralihan kehidupan Billy Batson yang sekarang sudah bertambah dewasa harusnya menjadi poin yang penting dan juga mendapat perhatian lebih untuk dibawakan lebih dalam lagi, setidaknya sob, daripada hanya memilih fokus untuk mengangkat arti bagaimana cara mengemban tugas sebagai pahlawan, yang dimana ujung-ujungnya hasilnya itu juga udah pasti akan ketebak sob.
Dan dampaknya akhirnya kehadiran keluarga angkat dari Billy Batson di sini jadinya agak seperti garnish, di mana andilnya itu terlihat cuman sebagai tempelan aja sob. Inilah yang membuat storynya itu bukan berarti membosankan ya, hanya saja feel dalam filmnya itu kurang fluktuatif aja sob. Penempatannya yang mendekati ending itu kurang efektif, dan special efeknya itu juga lebih oke sekarang, cuma ada di awal-awal di mana kurang maksimal aja sob, agak bikin lemes liatnya. Tapi setelah pertengahan menuju ending sudah dieksekusi dengan maksimal kembali. Dan selebihnya film ini tuh lumayan enjoyable sob. Di tengah-tengah gempuran film-film superhero yang lumayan serius akhir-akhir ini, tapi dengan konsep yang ngambang lalu muncul film superhero seperti ini, aku rasa ini cukup menyegarkan sob. Ceria, seru, have fun banget lah pokoknya. Ini rasanya tuh seperti bertemu Jennie Blackpink di tengah kerumunan pasar sob. The whole package juga mengingatkan aku seperti film-film superhero di awal-awal 2000-an seperti Sky High, The Incredible, dan film-film sejenis lainnya. Itu dimana kalian itu cuma duduk, makan popcorn santai ya, nggak terlalu jelimet, hahihi, ketawa-ketawa, nggak ada yang aneh-aneh. Atmosfernya itu ini benar-benar tontonan keluarga banget lah. Aku juga suka dengan beberapa ide untuk menonjolkan mitologi Yunani yang ternyata dikemas dengan sangat baik. Termasuk akhirnya kita tahu nama Shazam adalah singkatan yang diambil dari nama dewa-dewa Yunani, dan itu di-spill dengan cara yang lumayan menyenangkan sob. So jadi untuk Shazam Fury of the Gods aku kasih skor 7 dari 10. Gimana menurut kalian sob? Coba komen di bawah. Oke, jadi itu saja review aku untuk Shazam 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian suka konten-konten film seperti ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus ngobrolin movie di sini. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya sob. Ciao.